Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Oke, di konten kali ini Iris bakal ngasih rangkuman nih tentang informasi penting apa aja yang akhirnya kebongkar di arc Wano Kuni. Sekalian nginget-nginget kembali juga sih. Soalnya arc Wano Kuni ini bakalan jadi arc yang panjang dan jadi salah satu arc penting untuk dunia One Piece. Informasi pertama berhubungan dengan aliansi yang dilakukan oleh bajak laut topi jerami dengan bajak laut hati, di mana Luffy dan Law yang memulai aliansi mereka karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mengincar salah satu Yonko, dan Yonko tersebut adalah Kaido. Meski pada awalnya aliansi dari keduanya terasa seperti Law yang memanfaatkan Luffy untuk membantu membalas dendam masa lalunya, namun seiring perjalanan dimulai dan satu persatu halangan dilalui, kita akhirnya sampai nih pada tujuan keduanya yang ingin mengalahkan Yonko Kaido. Hal yang paling teringat jika kita berbicara tentang bajak laut binatang buas yang dipimpin oleh Kaido adalah hubungan jual beli yang dilakukan oleh mereka dengan Doflamingo, dengan tujuan untuk membentuk sebuah bajak laut yang diisi oleh pemakan buah iblis tipe Zoan dari sebuah buah iblis buatan bernama Smile. Well, saat ini udah memasuki arc Wano nih. Akhirnya kita semua tahu beberapa fakta tentang buah iblis buatan ini, di mana ternyata Smile memiliki resiko yang sangat tinggi karena hanya memiliki tingkat keberhasilan 1:10. Belum lagi efek samping dari kegagalannya yang sangat mengerikan karena menghilangkan emosi lain dari pemakannya selain tertawa. Menariknya, meski berhasil dan memberikan kemampuan seperti layak kayak buah iblis Zoan, namun keduanya ternyata memiliki perbedaan yang sangat besar, guys. Di mana pemakan buah iblis Zoan masih dikategorikan sebagai manusia karena kemampuan mereka adalah berubah untuk menjadi sesuatu khususnya binatang. Namun ada sedikit pengecualian nih untuk mythical Zoan, seperti misalnya buah iblis milik Sengoku. Sedangkan buah iblis Smile diketahui memberikan DNA binatang kepada pemakannya, sehingga orang yang memakan buah iblis Smile memiliki unsur binatang pada dirinya, yang akhirnya membuat mereka lebih banyak memiliki unsur binatang dan membuat mereka yang memakan buah iblis Smile tunduk pada buah iblis milik Otama. Selain itu, buah iblis yang diketahui hanya bisa dibuat oleh Caesar Clone ternyata berasal dari kejeniusan Dr. Vegapunk. Dan Caesar Clone sendiri hanya mengembangkan penemuannya aja. Menariknya, buah iblis Smile yang dimakan oleh Momo adalah buah iblis Smile buatan Dr. Vegapunk, yang menurut CP0 adalah buah iblis buatan yang gagal. Namun besar kemungkinan nih guys, kalau buah iblis buatan Dr. Vegapunk ini sebenarnya berhasil. Buah iblis Momo mungkin jadi salah satu misteri buah iblis Smile yang masih disimpan oleh Oda Sensei, karena buah iblis tersebut juga diambil dari buah iblis milik Kaido, yang nantinya ketika terungkap apakah penemuan dari Dr. Vegapunk tersebut berhasil atau tidak, maka akan menimbulkan banyak spekulasi baru di dunia One Piece. Oke, next. Arc Wano Kuni yang juga menjadi salah satu arc yang sangat kental dengan bumbu pengkhianatan. Mulai dari pengkhianatan Apo yang terungkap ternyata udah bergabung dengan bajak laut binatang buas dan udah menyiapkan sebuah rencana untuk mempertemukan Kaido dengan Hawkins dan Kid. Ya, awalnya pasti banyak mengira kalau jatuhnya Kaido terus pertemuan aliansi Kid, Hawkins, dan Apo hanya sebuah kebetulan semata. Namun nyatanya seperti yang Hawkins pernah jelaskan bahwa Apo udah bergabung dengan bajak laut binatang buas dan membocorkan pertemuan tersebut, sehingga Kaido bisa bertemu nih dengan Hawkins dan Kid yang bertujuan untuk mengajak keduanya bergabung ke bajak laut binatang buas. Sayangnya hanya Hawkins lah yang mau bergabung di bawah Kaido, sementara Kid yang mencoba melawan berakhir dengan kegagalan dan dimasukkan ke penjara. Lalu ada juga nih kisah pengkhianatan Orochi yang berhasil mengkudeta kursi Shogun di negeri Wano Kuni. Orochi yang dulunya hanyalah seorang pembantu di tempat Yasui memulai rencana jahatnya ini dibantu oleh dua orang tua bernama Semimaru dan Higurashi, yang keduanya berasal dari klan yang sama dengan Orochi, yaitu Kurozomi. Dibantu kekuatan Higurashi yang mampu berubah menjadi seseorang, akhirnya Orochi pun mampu menjadi Shogun sementara di Wano Kuni dan berakhir menjadi Shogun dengan bantuan Kaido. Lalu ada juga pengkhianatan yang dilakukan oleh Kanjuro yang terbongkar di arc Wano Kuni. Setelah sebelumnya banyak juga para fans One Piece yang sempat mengira kalau Carrot lah yang merupakan mata-mata, sehingga nama Carrot pernah masuk nih sebagai salah satu kandidat pengkhianat, sebelum akhirnya terbongkar kalau Kanjuro lah pengkhianat sesungguhnya. Next, buah iblis Zoan yang menjadi salah satu informasi utama yang banyak diungkapkan nih di arc Wano Kuni. Yang gak heran memang, mengingat Kaido sendiri memang ingin menciptakan sebuah pasukan yang berisi pemakan buah iblis Zoan. Makanya di arc Wano Kuni kita bisa melihat nih, ada beragam jenis buah iblis Zoan, mulai dari Zoan biasa, mythical Zoan hingga ancient Zoan pun ada. Di arc Wano juga, akhirnya teka-teki buah iblis milik Kaido sedikit terjawab karena ternyata Kaido memakan buah iblis bernama Uo Uonomi model Seryu.
Sehingga makin masuk akal kalau Kaido memiliki julukan sebagai yang terkuat, baik di lautan, udara, dan juga daratan. Karena faktanya buah iblis yang dimakan oleh Kaido adalah buah iblis ikan. Next, ada informasi tentang klan Kozuki sebagai pemahat dari batu Poneglyph. Yang mana informasi ini juga berhubungan nih dengan nama Roger yang ditemukan di Poneglyph yang berada di Skypiea, yang sempat membuat Nico Robin bingung dengan kemampuan yang dimiliki oleh Roger, yang akhirnya dikonfirmasi oleh Rayleigh kalau Roger tidak memiliki kemampuan seperti itu. Roger hanyalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendengar segalanya. Lalu barulah nih di arc Wano Kuni saat memperlihatkan flashback perjalanan Oden, terungkap kalau Oden lah yang memahat dan juga menerjemahkan Poneglyph untuk Roger. Sayangnya, kemampuan tersebut belum sempat diturunkan kepada Momo yang merupakan penerus dari klan Kozuki, sehingga besar kemungkinan kalau kemampuan milik Oden tersebut sudah tidak ada yang mewarisi. Next, ada kemampuan bernama Ryo yang ternyata sama nih seperti Busosoku Haki, atau bisa dibilang level lebih lanjut dari Busosoku, di mana orang yang udah menguasai kemampuan ini mampu menghalau musuh tanpa harus mengeluarkan tenaga yang sesungguhnya. Momen ini sebenarnya pernah terjadi jauh sebelum arc Wano Kuni guys, tepatnya saat Luffy dan Sentomaru bertarung. Selain mampu menghalau serangan musuh, kakek Hyogoro juga menjelaskan kalau Ryo membuat penggunanya mampu menghancurkan sesuatu dari dalam. Hal inilah yang membuat Luffy yakin dengan menguasai teknik tersebut dirinya bakal bisa ngelukain Kaido, meski Kaido sebenarnya memiliki kulit yang sangat kuat dari luar. Next, ada informasi tentang organisasi rahasia dari Angkatan Laut yang bernama SWORD. Dengan diberitahunya informasi keberadaan SWORD, hal ini cukup membuat beberapa misteri yang asalnya masih tidak memiliki clue menjadi memiliki sedikit pencerahan, seperti misteri rumor Aokiji yang dikatakan bergabung dengan bajak laut Kurohige, yang awalnya tidak diketahui apa maksud dan tujuannya. Namun dengan keberadaan SWORD, membuat beberapa fans menjadi yakin kalau Aokiji memiliki hubungan dengan organisasi tersebut. Belum lagi faktanya, X-Drake juga menjadi bagian dari organisasi SWORD, padahal dirinya dicap sebagai pengkhianat dari Angkatan Laut dan sempat terlihat bertarung dengan Kizaru di Pulau Sabaudi. Berarti bisa dipastiin kalau orang dengan pangkat admiral aja kayaknya nggak tahu ada sebuah organisasi seperti SWORD. Terakhir, ada satu insiden besar nih yang disebut The Garp Valley, yang juga merupakan salah satu informasi penting, yaitu mengungkap julukan Garp yang disebut sebagai sang pahlawan. Karena ternyata berhasil mengalahkan bajak laut Rock yang merupakan bajak laut paling terkenal sebelum era Roger dimulai. Menariknya, Garp berhasil mengalahkan bajak laut tersebut dengan bantuan Roger, sehingga membuat semua kedekatan Roger dan Garp menjadi sangat masuk akal juga. Hingga Roger berani meminta Garp untuk merawat anaknya. Ya, semoga aja sih insiden tersebut bakal dilihat flashbacknya, atau kalau nggak bisa diangkat jadi sebuah movie, pasti kan bakal epic banget ya kan. Buat ngeliat nih gimana pertarungan antara aliansi Garp dan Roger melawan Rock dengan 3 calon Yonko di masa depan. Wow, ini pasti keren banget sih. Oke, jadi segitu dulu deh buat konten rangkuman beberapa informasi yang udah diketahui dari arc Wano Kuni. Kalau ada yang mau nambahin tinggal tweet aja di kolom komentar, oke? Biar yang lain juga bisa pada ingat lagi. So, see you again next time. Adios ya Karamelos, stay safe everyone. Salam Animonia.